Rusia mulai waspada, ribuan pasukan udara NATO mulai dikerahkan ke negara-negara Eropa Timur. Amerika Serikat mengirim pasukan udaranya ke wilayah Eropa Timur Kamis 11 Agustus. Pengerahan divisi lintas udara ini terjadi setelah Rusia mengatakan bahwa NATO telah memerangi Moskow. Sekitar 2.400 tentara sedang dikirim ke negara anggota NATO, seperti Rumania, Bulgaria, Hongaria, dan Slovakia. Misi lintas udara ini dijuluki Screaming Eagles, bertujuan untuk melindungi sayap timur NATO. Aliansi berkomitmen untuk selalu menjaga negara anggota dari berbagai ancaman musuh, meyakinkan sekutu kita dan menghalangi musuh kita, tulis NATO di Twitter. Sehari sebelumnya, pejabat tinggi Kremlin bernama Sergei Kiryenko menuduh Barat sedang melakukan operasi militer panas terhadap Rusia di Ukraina. Kami sangat memahami bahwa di wilayah Ukraina kami tidak berperang dengan Ukraina dan tentu saja tidak dengan Ukraina, kata Kiryenko dikutip dari TASS. Kiryenko menyebut bahwa seluruh anggota NATO telah memusuhi Rusia. Seluruh blok NATO berperang melawan Rusia di wilayah Ukraina dan di tangan Ukraina induknya. Dikutip dari Newsweek, kehadiran NATO yang meningkat di Eropa terjadi di tengah kekhawatiran bahwa perang Rusia dapat menyebar keluar perbatasan Ukraina. Hal ini berpotensi memicu konfrontasi yang lebih besar antara aliansi NATO dan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Seorang pejabat Kremlin mengatakan Rusia saat ini tidak hanya berperang dengan Ukraina, tapi juga dengan seluruh blok NATO. Sergei Kiryenko, wakil kepala pertama staf kepresidenan Rusia, dalam upacara pembukaan forum di Geria untuk ilmuwan politik muda, mengatakan Barat sedang melakukan operasi militer panas terhadap Rusia. Kami sangat memahami bahwa di wilayah Ukraina kami tidak berperang dengan Ukraina dan tentu saja tidak dengan Ukraina, katanya seperti dikutip dari kantor berita TASS Kamis 11 Agustus. Seluruh blok NATO berperang melawan Rusia di wilayah Ukraina dan dengan tangan Ukraina, katanya lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin enggan menyebut serangannya ke Ukraina sebagai perang dan menyebutnya sebagai operasi militer khusus. Dia juga belum mengumumkan rencana pasti untuk membawa konflik di luar perbatasan Ukraina atau menyatakan perang melawan NATO, aliansi militer beranggotakan 30 negara. Namun, Putin memperingatkan dalam beberapa bulan terakhir bahwa negara manapun yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama serangannya di Ukraina dapat mengharapkan serangan balasan yang akan secepat kilat. Beberapa negara NATO telah mengirim senjata dan bantuan militer lainnya ke Ukraina. Sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS yang dipasok Amerika Serikat telah mendapat perhatian dalam beberapa pekan terakhir ketika Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan serangkaian serangan yang berhasil terhadap sasaran Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan dalam wawancara dengan stasiun televisi pemerintah pada bulan April bahwa negara Barat dengan Barat mempersenjatai Ukraina. NATO pada dasarnya akan berperang dengan Rusia melalui proksi dan mempersenjatai proksi tersebut. Kiryenko juga menuduh para pemimpin Ukraina membiarkan negara dan rakyat mereka menjadi wakil NATO. Mereka menyediakan wilayah Ukraina dan rakyat Ukraina dalam upaya membangun konfrontasi mendasar antara komunitas Barat melawan Rusia di wilayah itu, katanya. Tentu saja, NATO akan berjuang dengan penuh semangat karena mereka sendiri tidak ragu untuk menyatakan melawan Rusia hingga Ukraina terakhir dan tanpa jejak penyesalan, ujarnya. Sejak awal perang, televisi pemerintah Rusia telah menyatakan bahwa negara itu siap untuk konfrontasi langsung dengan NATO. Namun Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan pada bulan Mei bahwa dia yakin serangan terhadap aliansi NATO adalah resiko yang mungkin tidak akan diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin jika Rusia memutuskan untuk menyerang negara manapun yang merupakan anggota NATO. Maka itu adalah pengubah permainan, kata Austin saat bersaksi di depan Subkomit Alokasi DPR untuk pertahanan bersama Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley. Tetapi jika Anda melihat kalkulus Putin, pandangan saya dan saya yakin ketua memiliki pandangannya sendiri, tetapi pandangan saya adalah bahwa Rusia tidak ingin mengambil aliansi NATO. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut NATO lebih kuat dari sebelumnya, seperti dilaporkan RT Rabu 10 Agustus 2022. Biden berpendapat NATO sangat diperlukan untuk perdamaian dunia, sambil meratifikasi tawaran keanggotaan Finlandia dan Swedia. Presiden AS Joe Biden telah menyetujui permohonan Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Dia mengatakan bahwa anggota baru aliansi yang potensial akan membuatnya sekuat sebelumnya
sambil bersumpah untuk menantang Rusia dan otokrat yang mengancam tatanan berdasarkan aturan. Berbicara beberapa saat sebelum menandatangani instrumen ratifikasi AS untuk keanggotaan NATO, negara-negara Nordik pada Selasa, Biden memuji kolektif militer yang dipimpin AS. NATO mengklaim itu telah membuat orang Amerika tetap aman dan berfungsi sebagai dasar keamanan kami di seluruh dunia. Aliansi kami lebih dekat dari sebelumnya. Itu lebih bersatu dari sebelumnya. Dan ketika Finlandia dan Swedia membawa jumlah sekutu menjadi 32, kita akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, kata Presiden. Biden menambahkan bahwa kedua negara memiliki institusi demokrasi yang kuat, militer yang kuat, dan ekonomi yang kuat dan transparan, dan akan bertemu setiap persyaratan NATO. Didorong oleh serangan Rusia di Ukraina, Finlandia dan Swedia memutuskan untuk bergabung dengan NATO setelah beberapa dekade netral. Secara resmi mengajukan keanggotaan pada bulan Mei. Secara cepat NATO menerima permintaan itu, dengan Washington dan negara-negara anggota kunci lainnya berjanji untuk menyetujui tawaran mereka sesegera mungkin. Biden mengutuk Rusia secara langsung dalam sambutannya pada hari Selasa, mengklaim Vladimir Putin telah menghancurkan perdamaian dan keamanan di Eropa. Biden menambahkan bahwa komitmen Washington untuk NATO lebih penting daripada sebelumnya, pada saat otokrat menantang dasar-dasar tatanan berbasis aturan yang tampaknya merujuk pada aksi militer Moskwa.